Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu lagi di podcast Maritime Corner, pojok maritim, mendiskusikan berbagai macam isu, masalah, sekaligus solusi terkait kelautan, perikanan, dan kemaritiman. Kali ini kita akan membahas kasus 22 anak buah kapal ikan yang meninggal sepanjang tahun 2020. Apa yang bisa kita lakukan? Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita telusuri berbagai media beberapa hari ini, di situ ada dilansir sebuah berita yang cukup mengagetkan dari LSM Destructive Watch atau DFW Indonesia, di mana koordinatornya Muhammad Abdi Suhufan ini menggambarkan bahwa ada 22 anak buah kapal ikan yang meninggal sepanjang tahun 2020. Anak buah kapal ini bekerja di kapal-kapal ikan asing, khususnya kapal-kapal ikan Tiongkok. Yang lebih mengagetkan lagi, bahwa kematian mereka ini diduga tidak wajar. Bahkan ada 3 orang diantaranya yang hilang di laut. Praktek-praktek kerja paksa dan perdagangan orang menjadi indikasi dari 22 orang ini. Semula mereka sakit, kemudian tidak ditangani dengan baik, fasilitas kesehatan dan obat-obatan tidak memadai, akhirnya dititip ke kapal lain atau akhirnya mengalami kondisi penurunan dan meninggal. Ada juga dugaan-dugaan terjadi penyiksaan dan penyelundupan orang dalam proses-proses seperti ini. Ini tentu saja satu hal yang sangat meresahkan kita dan juga sangat memprihatinkan. Karena apa yang terjadi saat ini hanya seperti puncak gunung es, di mana kasus-kasus ABK kapal ikan yang bekerja di luar negeri ini sangat banyak menghadapi persoalan. Mulai standar gajinya yang tidak dibayar, kemudian jam kerja, kemudian kontrak yang tidak jelas, kemudian banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh ABK-ABK. Menghadapi situasi yang seperti ini karena kasusnya sudah berulang-ulang terjadi dan ini menyangkut nasib ratusan ribu orang, sehingga ini diperlukan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan kepada anak buah kapal kita yang bekerja di luar negeri dan juga dalam negeri tentu saja. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Saya melihat dalam kasus ini kita tidak boleh terlalu banyak kompromi, karena hal ini sudah terjadi berulang-ulang dan ini terjadi terkait dengan HAM, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, dan banyak sekali persoalan terkait dengan ABK kapal Indonesia di kapal asing ini. Jadi bukan hanya masalah sakitnya atau meninggalnya, tapi dari hulu hilir ada persoalan-persoalan yang harus ditangani, sehingga pemerintah dan berbagai pihak harus bekerja sama secara tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Ada 4 yang saya sarankan untuk bisa ditindaklanjuti dalam hal ini. Yang pertama, kita melakukan moratorium pengiriman anak buah kapal, khususnya kapal-kapal Tiongkok atau negara-negara yang diduga atau misalnya teridentifikasi bermasalah dari segi safety, keamanan, pelayanan, kontrak, dan berbagai fasilitasnya. Karena saya mendengar juga ada beberapa negara yang cukup baik penanganannya. Sehingga moratorium ini perlu kita dorong sampai kita lebih siap mengantisipasi atau melakukan upaya-upaya kerja yang lebih manusiawi dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun kematian satu orang, apalagi banyak orang, ini harganya tidak bisa ditukar dengan apapun, sehingga tentu saja kewajiban negara untuk melakukan proteksi, perlindungan kepada ABK-ABK-nya. Yang kedua yang menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan adalah merampungkan RPP pekerja migran, agar proses-proses ABK ini di samping sudah terlindungi, juga satu pintu. Selama ini ABK-ABK kapal ikan Indonesia di kapal asing itu melalui banyak sekali pintu. Ada pintu dari Kementerian Tenaga Kerja, ada dari Kementerian Perhubungan, ada juga dari Pemda, malah ada juga pintu di mana ABK ini mengurus sendiri, sehingga standarisasi, sertifikasi, atau berbagai hal-hal yang harusnya dikawasi dengan baik, ini tidak berjalan. Nah, saya pikir dengan merampungkan RPP ini, itu menjadi pintu masuk secara komprehensif menyelesaikannya. Sebenarnya merampungkan RPP ini sudah cukup terlambat, karena mandatnya itu 2017 harusnya sudah selesai di akhir 2019. Ini agak tertunda, sehingga kita tentu berharap ini didukung oleh DPR juga, agar bagaimana nantinya
Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, didukung oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian KKP dan pihak-pihak lainnya, ini bisa duduk segera merampungkannya. Karena draftnya sudah cukup lama dibahas dan tinggal di cooking. Saya yakin Kemenkomar Invest yang sudah memfasilitasi proses cukup lama juga ini bisa mengantisipasi dan menyelesaikan hal ini dengan segera. Yang ketiga, ini adalah evaluasi dan membongkar tata kelola ABK dari hulu sampai hilir, di mana mulai proses rekrutmen, pendataan, manning agency, kontrak, asuransi, sertifikasi, HAM, dan sebagainya, ini harus menjadi satu hal yang dievaluasi secara menyeluruh. Data kita masih belum sinkron. Proses rekrutmen, seperti saya gambarkan tadi, dari berbagai pintu, sehingga orang-orang yang berangkat, yang dikirim, itu tidak standar pengetahuannya, tidak standar dokumennya, tidak standar keterampilannya, akhirnya mengalami persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan. Manning agency, itu kadang-kadang manning agency-nya tidak bonafide. Perjanjian kerja dengan ABK ini merupakan hal yang sangat penting untuk ditelusuri dan dikawal dengan ketat. Karena disitulah hak, remunerasi, kemudian kewajiban, dan berbagai hal yang diperoleh, termasuk sampai detail-detailnya, termasuk asuransi segala macam, kesehatan, ini perlu dikawal dengan baik. Karena di lapangan itu terus terang banyak sekali ABK yang tidak mendapatkan upah dengan standar. Banyak ABK yang terpaksa melakukan kerja di luar jam normal, bisa sampai di atas 15 jam. Banyak ABK yang tidak punya, yang diperlakukan tidak manusiawi, dan banyak sekali persoalan-persoalan lainnya akibat kontraknya yang tidak jelas. Jadi saya kira dari hulu sampai hilir ini harus segera dibenahi. Bentuk task force yang bisa serius melibatkan para perwakilan ABK, manning agency, berbagai pihak untuk sama-sama meramu ini dengan pemerintah menjadi satu kekuatan baru agar ABK-ABK yang dikirimkan, yang berangkat nantinya itu betul-betul yang certified, qualified, dengan training, kapasitas, dokumen yang lengkap, dan selalu terlindungi. Bukan yang ujungnya nanti menjadi masalah. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita perlu mengantisipasi di lapangan alternatif lapangan kerja bagi ABK tersebut di kapal-kapal ikan dalam negeri. Selama 5 tahun terakhir, itu Indonesia begitu gencar, intensif menangkap dan mengusir kapal-kapal asing, bahkan menenggelamkan tidak kurang dari 513 kapal-kapal ilegal ditenggelamkan, sehingga ribuan kapal-kapal asing yang semula mengelilingi dan menjarah ikan Indonesia ini sudah pada lari. Sehingga apa? Ada peluang untuk optimasi peningkatan kapasitas perikanan dan juga kualitasnya. Untuk itu, tenaga-tenaga terampil berupa ABK ini sudah sewajarnya bisa diantisipasi untuk bekerja di Indonesia. Jenis keterampilan dan pengalaman tersebut sangat mahal untuk memperkuat basis-basis perikanan kita. Saya kira ini situasi masalah yang kita hadapi, dan ini beberapa solusi yang coba kita tawarkan. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.